Mas Hendy. Bisa disapa Mas Sobat MTI. Oke Mas, hari ini kita mau ada bincang singkat nih Mas buat di konten kita tentang ambulans. Sebelumnya ini kan di jalanan di DIY itu lagi banyak banget ambulans warawiri gitu ya Mas. Nah itu sebenarnya pelayanan ambulan itu semua ambulan itu sama saja atau ada bedanya sih Mas ambulan PM itu pelayanannya? Kalau di PMI sendiri itu ada bedanya. Jadi kan di pedoman kita di pedoman teknis kalau nggak salah itu pedoman dari PMI pusat sama ada di pedoman yang di Kemenkes itu kan sudah dibagi. Ambulans itu ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis ya. Seperti darat, laut, udara. Nah yang darat sendiri itu pasti mobil. Ada motor sekarang. Motor juga ada. Iya. Nah motor itu kan kita punya kalau di DIY seluruh DIY ya, itu ada 5 motor kita itu. Nah itu untuk race responder kita kasih nama dari kasih itu race responder itu tujuannya untuk mendekatkan petugas medis atau petugas pertolongan pertama ke TKP yang sulit dijangkau. Karena memang lebih mudah. Betul. Seperti itu yang roda 2, roda 4 hanya jenisnya seperti itu. Terus kalau udara ada helikopter. Terus kalau yang di laut kan pakai kita tahu juga ada rumah sakit lapangan yang di laut itu bahasa kita apa? Iya pernah. Jadi helikopter itu juga termasuk untuk bisa disebut ambulan gitu. Betul, untuk ambulans udara. Ya. Kalau jenis-jenis itu kan tadi jenis-jenis ambulannya Mas. Di ambulan biasanya ada sirine itu yang sering kita dengar di jalan raya itu kan beda-beda ya Mas. Benar banget. Itu punya fungsi masing-masing, bisa dikasih tahu ya Mas. Saya juga belum tahu. Sebenarnya banyak sih di YouTube itu kan ada beberapa orang upload ya. Itu jenis-jenis ambulan sirinenya. Contoh kayak yang kalau kita di Jawa orang bilang atau teman-teman ambulans biasanya bilang tetek sepur. Pernah dengar tetek sepur? Belum pernah. Tetek sepur. Itu biasa kita pakai untuk menjemput pasien. Nah seperti itu nanti ada ketika gawat darurat, terus non emergency itu beda-beda sih. Beda lagi. Nanti bisa ada linknya nggak ya? Kita dikasih link. Jadi kalau yang cepat itu termasuk yang buat darurat gitu ya Mas ya? Semakin cepat gitu apakah ada? Iya nanti ada anunya ada frekuensi tingkat nadanya. Nah enaknya sih bisa dilihat nanti bahasa kita bisa ada linknya kan? Dikasih linknya gitu. Di situ. Kalau untuk ambulans sendiri Mas, pasti kan ada standarnya di dalamnya kan ada krunya, ada driver, ada krunya. Nah itu syarat-syarat untuk menjadi driver atau krunya apa? Terus gini ya? Iya. Sebenarnya mau jadi Mas. Oke siap. Yang pertama standarnya PMI DIY. Nanti saya bicara PMI kan luas. Ini PMI DIY itu untuk pegawai daruratan itu 3-5. 3-5 maupun pelayanan pertolongan pertama. PMI kan tadi nyangkut di pertama apa aja pelayanan, ada emergency sama emergency. Kita di 2 itu sih. Contoh emergency bisa di pertolongan pertama seperti kalau dengan pemerintah kita kan harus menjalin kerjasama dengan mitra termasuk pemerintah itu saat upacara kegiatan kenegaraan ya seperti itu. Nah itu 3-5 1 driver, 1 paramedis, 1 kru ambulans. Kalau 5 bisa ditambah dengan dokternya iya berarti syaratnya Mas untuk jadi petugas ambulans. Kalau di PMI sendiri kita kan sudah ada pelatihan pelatihan pertolongan pertama. Baru-baru ini kan kita pasti tahu ya. Ada PP intermediate. Nah kan ada tahapan-tahapannya. Kita harus lulus dulu PP itu. Lulus PP dulu. Setelah lulus PP baru kita masuk ke
tim ambulan, pelatihan ambulans. Oh, pelatihan ambulans Betul, ada ada lagi. lagi. Terakhir tahun saya dengan teman-teman PMI Kabupaten Kota sebelum pandemi, kalau nggak salah ya, namanya manusia juga. Iya. Tahun 2018 atau 19. iya, sudah cukup lama ya. Ya, terakhir. Sebelum pandemi. Setelah itu pandemi ya. Berarti Mas Randy sudah berpengalaman dari tahun setelah ikut pelatihan kru ambulan itu atau sudah Saya jauh? masuk PMIDI 2015. 2015. Terus dipercaya untuk memegang, dulu itu ambulannya masih satu. Oh, satu. Iya, PMIDI. Nah itu terus ada pelatihan untuk meningkatkan kapasitas. Enggak. Ya, jauhin. Ya, Dari 2015 Mas sampai sekarang pengalaman yang paling menarik selama menjadi petugas ambulan. pengalaman paling menarik banyak. Ya, salah satu yang paling tidak terlupakan gitu Mas. Salah satunya di COVID. COVID, pas itu COVID. COVID, ya COVID. Ini salah satunya ya, Iya, di COVID. salah satu. Kenapa di COVID? Karena di situ banyak suka sama dukanya. Dulu kan orang pakai hazmat. Iya. Nah, iya. saya pernah diketawain dengan teman-teman PMI. Nah, itu waktu saya menjemput jenazah. Karena memakai hazmat lebih dari satu. Oh, pakai oke. satu aja udah Kenapa ya? udah ngap. Itu pakai lebih dari satu. Pakai lebih dari satu. Itu saya sama teman saya. Iya. Gara-gara ya namanya juga orang tertular ya. Nah, Iya. padahal satu aja sih udah cukup. Yang penting kan kita tidak terkenal langsung. Iya, kontak langsung. Betul. Kan nanti ada ikon juga. Iya. Nah, kita pakai dua. Itu saya pakai dua itu rasanya kayak pakai baju astronot. Masih bisa gerak nggak itu? Gerak itu terbatas. Terbatas ya. Mau ke kanan kiri itu kayak pakai nekalor. Iya. Kita tahu nekalor. Iya, tahu. Gitu. Sampai kacamata tuh ngebun dan saya nggak bisa lihat jalan tuh jadi kayak meraba-meraba. Seperti itu. Tapi aman jadinya ya pakai Aman, itu. aman, tapi kalau dibilang dengan kondisi itu jadinya tuh pedoman kita pasti tahu lah, pedoman kita kan penolong, masa harus Iya. ditolong. Mengamankan diri sendiri. Itu terlalu over safety kalau saya bilang. Seperti itu. Oke, Mas, menarik ya. Oke, itu pengalamannya Mas Randy dari 2015 sampai sekarang. Sudah selama itu juga Mas pasti sudah pernah dengar kayak ada atau menghadapi sendiri mitos faktanya di ambulan gitu. Kayak misal ketika bawa jenazah itu apakah merasa gimana gitu atau ada pengalaman yang menarik mungkin? Oke, kalau dibilang itu sama fakta itu sih tergantung krunya atau petugas ambulans. Nah, seperti itu. Ada yang bilang ngerasain, ada juga biasa aja. Sama juga seperti gini. Teman-teman biasanya itu kan suka ada laka kereta tuh. Oh iya, yang Kayak gitu kan. kayak paham. Nah, laka kereta kayak contoh teman-teman kelompok itu sampai pernah ditantang oleh pihak mitra, nggak perlu saya sebut. Iya, mitra. Untuk makan di dekat jenazah. Iya. Ya, kan tahu sendiri kalau teman-teman tuh biasa aja. Oh, biasa Cuma aja. kalau orang awam mungkin contoh nggak sabita orang awam. Iya. Apa perasaan kita? Nggak bisa sih. Akan merasakan hal yang bergejolak di Iya. perut dan akan mengeluarkan sesuatu. Nggak bisa. Oh, itu biasa aja ya ternyata. Iya. Untuk yang nggak biasa. Ada tuh teman-teman keranda. Kan biasa di Mako tuh ada keranda. Iya. Itu dipakai untuk tidur. Oh. Jadi biasa aja. Nah, mungkin karena sudah terbiasa seperti itu. Mungkin orang awam kan merasanya masih ada sesuatu. Terus saya pernah tuh nyuci ambulans. Nyuci ambulans. Nyuci ambulans kan nggak sembarangan ya, nggak kayak mobil-mobil biasa. Itu kadang kalau di PMI kan nggak ada ambulans jenazah. Nah, kiranya ambulans itu tuh buat angkut jenazah. Padahal kan kalau di PMI itu ada kriterianya. Oh, ada Makanya kriteria di sendiri. teman-teman kabupaten yang punya
pasti ada ambulan jenazah. Oh, ada tulisannya. Kalau nggak mobil jenazah Iya, iya. seperti itu. Nah, ada tulisannya sendiri. Kalau ambulans biasa itu kan buat emergency sama pelayanan untuk refer pasien seperti itu. Itu takut orang, takut ke dalam untuk membersihkan ambulans. Pikirannya ada apa? Kalau nggak ada. Seperti itu. Itu sih. Jadi banyak yang masih awam juga Mas, karena Betul. mungkin nggak biasa. Iya, makanya PMI dengan PSC, Dinas Kesehatan maupun kementeriannya kan menggadang-gadang public service center. Iya. Nah, itu PSC. Di sini kan ada PSC 119. Kita gimana caranya kita pendekatan dengan teman-teman rekan-rekan ambulans, komunitas ambulans, banyak sekali Iya, banyak sekali. komunitas Sekarang ini. banyak ambulan tiba-tiba juga banyak. Betul. Nah, itu ayo kita sama-sama dari penggunaan sirine, terus gimana di jalan. Nah, Biar kita sharing. sama. Iya, kita sharing. Gitu sih. Oke Mas, sebelum ke terakhir ini saya belum tahu kenapa tulisan ambulans itu ada yang kebalik. Oke, kembali di depan ya. Iya, jadi dibalik gitu. Oke. Salah satunya untuk memperjelas tulisan itu ketika kita berada di depan. Contoh Mbak Sabita di depan saya bawa ambulans. Iya. Ambulans saya dari tulisannya dari kiri ke kanan, ya kan? Dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan ya? Iya, yang kebalik lah. Nah, berarti itu kebalik lah. Enggak dari kayak nulis huruf Arab Iya. dari kanan ke kiri. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau dilihat dari kaca spion depan itu akan munculnya ambulans. Yang biasa tuh. Yang biasa. Jadi tujuannya untuk di spion itu supaya Betul sekali. Jadi orang lihat ambulans itu bisa Iya, memberi jalan. memberi jalan. Oke, Walaupun tujuannya. kita udah ada rambu-rambu peringatan, contoh rotator atau azab seperti atau sirine gitu. Tapi kan kadang orang biasanya dengar sirine dikiranya Polisi. atau Mbak Sabita bawa motor itu kayak apa? Motor yang untuk ngawal ambulans. Oh iya. Nah, padahal kan enggak. Iya. Nah, ketika dia lihat ternyata ada ambulans di dalam. Gitu sih. Oke Mas, terakhir ada kata-kata motivasi nggak Mas buat sobat PMI di rumah? Oke, siap. Kata-kata motivasi Iya. terkait ambulans ya. Boleh. Oh iya. Siapa tahu jadi banyak yang jadi kru. Oke. Itu harus itu. Karena di ambulans itu banyak anunya, suka dan duka. Dan kadang kita teman-teman PMI itu kerja sambil piknik. Sambil piknik. Contoh ketika ada pelayanan pertolongan pertama, jaga outbound. Nah, Oh, jaga outbound. kita kerja sambil piknik. Seperti itu. Gitu. Nah, untuk rekan-rekan PMI ya. Ya, sobat PMI. Oh, sobat PMI. Oke, sobat PMI. Siapa tahu dengan bincang-bincang saya dengan Mbak Sabita, teman-teman bisa tertarik untuk jadi kru ambulans atau petugas ambulans, karena petugas ambulans itu banyak pengalamannya kayak gitu sih. Banyak serunya ya, Banyak Mas? serunya. Kita keseringan main tapi serius seperti itu. Oke, terima kasih Mas Randy untuk edukasinya hari ini buat Siap. Sobat PMI. Itu dia Sobat PMI bincang singkat kali ini bersama dengan Mas Randy. Jangan lupa daftar ke ambulans. Di linknya? Iya, di Ada linknya? bawah. Ada linknya? Boleh. Siapa tahu saya bergabung dengan PMI DIY Iya. tahun depan. Ya, jangan lupa daftar. Oke, terima kasih. Itu dia bincang PMI singkat kali ini. Jumpa lagi di episode berikutnya. Siamo Tutti Fratelli.